Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wibisono dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 241400002. Dan saya Muhammad Rizky Fauzi dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2414008. Nah, Mas Fikri, saya ingin bertanya nih, penyaluran dana itu ada berbagai macam sih? Penyaluran dana itu ada 3 macam. Yang pertama ada prinsip jual beli, terus kedua ada prinsip bagi hasil, dan yang ketiga ada prinsip sewa. Kalau gitu, prinsip jual beli ya tadi ya? Ya. Saya ingin tanya nih, itu tuh ada apa aja sih? Nah, di prinsip jual beli itu ada 3 juga, Mas. Ada yang pertama ada murabahah, terus yang kedua ada istisna, dan yang ketiga ada salam. Kalau gitu, murabahah itu apa sih Mas? Coba jelasin. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati kepada pembeli. Oh, jadi contohnya kayak saya membeli motor nih 20 juta, terus saya nih menjual motor kepada customer saya dengan harga yang lebih mahal gitu ya Mas? Ya, Oh. seperti itu. Kalau istiqnah itu apa sih Mas? Coba jelasin dong. Istisna itu adalah jual beli barang yang belum ada tuh pembuatan dunia saat akad, tetapi akan dibuat atau diproduksi berdasarkan spesifikasi dan waktu yang disepakati. Misalnya nih, Mas Dimas mau beli meja kepada pengrajin dengan desain khusus tuh. Kan nggak bisa hari itu langsung beli langsung jadi kan. Di sana pengrajin membuatkan meja itu sesuai pesanan dulu, dan harganya tuh nanti penyerahannya disepakati dari awal. Oh. Kalau yang terakhir itu kalau nggak salah salam ya Mas? Ya, Salam itu apa sih? Coba jelasin dong. salam itu adalah akad jual beli di mana pembeli sama membayar harga barang secara penuh di awal, tetapi barang diserahkan di kemudian hari. Oh. Contohnya apa nih Mas? Contohnya tuh kayak kalau sekarang tuh kayak barang online gitu loh. Oh. Kita kan belum tahu apa, udah bayar tuh udah bayar tapi barangnya belum datang, barangnya udah ada tapi belum dikirim. Selanjutnya tuh ada prinsip bagi hasil ya Mas? Ya, Nah, prinsip bagi hasil itu kayak sebelumnya kan ada berbagai macam gitu. ya, tapi di sini prinsip bagi hasil hanya ada 2. Nah, yang pertama ada mudharabah dan musyarakah. Untuk mudharabah sendiri itu adalah suatu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam antara dua pihak, dari sahibul mal dan mudharib. Contohnya kayak apa tuh? Dalam akad mudharabah, pemilik modal memberikan sejumlah dana kepada pengelola usaha untuk menjalankan suatu bisnis. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan dari awal atau disbah. Sementara jika rugi, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Oh, ada contohnya nggak sih Mas itu? Seorang investor memberikan modal 100 juta kepada pengelola atau pengusaha untuk membuka kafe. Keuntungan disepakati dibagi 60% untuk investor dan 40% untuk pengusaha. Bila usaha untung, keduanya mendapatkan bagi hasil. Namun bila rugi, investor menanggung kerugian modal. Kalau yang satunya tuh musyarakah ya Mas? Ya, Nah itu coba jelasin dong Mas. ya sebentar ya. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam suatu ekonomi Islam di mana ada dua pihak atau lebih menggabungkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama, dan keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan atau porsi modal masing-masing. Nah kalau contohnya tuh kayak apa Mas? Nah, contohnya tuh misalnya ada 3 orang, ada 3 orang, kita sebut aja orang pertama A, B, C gitu. 1, 2, 3 itu A, B, C. Nah, orang A itu menyetorkan 50 juta, terus yang B menyetorkan 30 juta, yang ke C menyetor 20 juta. Dan total modalnya kan jadi 100 juta tuh Mas. Nah, mereka sepakat keuntungannya dibagi 50%, 30%, dan 20%. Nah, jika usaha rugi 10 juta, kerugian ditanggung sesuai modal. Yaitu yang pertama jadi 5 juta, yang A 5 juta, yang B 3 juta, yang C 2 juta. Oh, oke paham. Untuk yang ini udah semua kan tadi cuma 2 ya Mas ya? Iya, cuma ya. Kalau yang terakhir kan prinsip sewa ya Mas? Ya. Nah itu ada juga Mas? Ada juga Mas, itu ada ijaro dan IMBP. Nah, itu yang ijazah dulu deh Mas, apa Mas? Ijaro adalah akad untuk memberikan manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati.
Contohnya nih Mas, kalau contohnya tuh Mas Dimas menyewa mobil dari rental selama 3 hari dengan biaya 1 juta. Nah, Mas Dimas nggak memiliki mobil tersebut, hanya menggunakan selama 3 hari. Jadi kayak sewa sewa pada umumnya. Oh ya, paham paham paham. Ya kayak sewa PS juga gitu kan. Ya, Kalau IMDT itu kalau nggak salah tuh Ijarul Muntahiyah Bitamlik ya mas. betul Mas. Nah itu apa sih mas? Coba jelasin dong. IMBN itu adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang sewaan kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Oh, kalau contohnya kayak gimana? Kayak hibah atau jual beli gitu. Contohnya itu kayak Mas Dimas dengan punya rumah senilai 500 juta tapi belum bisa beli tunai. Terus Bank Syariah memberi rumah tersebut dan menyewakan kepada Mas Dimas 10 tahun. Mas Dimas membayar sewa bulanannya misalnya 5 juta kepada bank. Nah, di akhir masa sewa, rumah akan dihibahkan atau dijual dengan nilai nominal dan Mas Dimas menjadi pemilik. Oh, oke oke. Udah paham ya Mas? Ya sekarang itu udah paham sih mas. Ada mau ditanya lagi nggak ya? Kayaknya udah cukup sih mas. Mungkin kalau masnya mau nambahin ya sedikit atau melawak lebih, bagus mungkin di akhir video-video bagi teman-teman yang belum paham nih. Bisa kali mas. Oh, iya. Jadi sekian dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Bila fiqh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.